Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama datang pada Tuhan dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka doa pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Dengan kerendahan hati kami memohon berkat-Mu, supaya kami dimampukan Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu, juga diberi kesetiaan memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita dari surat 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya
dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sebagai orang Kristen, juga yang disebut orang percaya, tentu kita tahu dan kita memahami bahwa keselamatan hidup kita, baik sekarang ini maupun kelak nanti ketika kita sudah mati, ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu meragukannya lagi, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dari surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11 ini berbicara tentang Yom Yahweh atau hari kedatangan Tuhan. Adapun hari kedatangan Tuhan tersebut semakin mendekat, maka kita diminta untuk tetap tenang dengan menguasai diri kita dan tekun dalam doa, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-7. Saudaraku, penulis surat Petrus ini juga mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada saat ini dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang agung, yang kelak akan menghakimi kita semua sebagai anak-anak Tuhan tanpa kecuali. Jika kita perhatikan ayat sebelumnya dari surat 1 Petrus yang kita baca tadi, dari ayatnya yang ke-5 dengan jelas mengatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertama, saudaraku, pertanggungan jawab yang harus kita lakukan berdasarkan ayat 8 sampai dengan yang ke-10 adalah pertanggungan jawab apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan kepada seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah dikaruniakan tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua, saudaraku, kita perhatikan dari ayat yang ke-11, yaitu pertanggungjawaban apa yang kita ucapkan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus, karena ialah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekalipun apa yang kita lakukan bukanlah untuk memperoleh keselamatan itu, namun apa yang kita lakukan itu sebagai wujud kasih kita akan kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, yaitu memberikan keselamatan kepada kita, membebaskan kita dari kematian kekal. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tekun dan sungguh-sungguh kita mewujudkannya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ibu, bapak, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin sungguh-sungguh hidup mewujudkan kasih kepada sesama kita sebagai wujud kasih kita
kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita masuk saat hening sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan dan kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami akan kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Dan sebagai wujud kasih kami kepadamu, sebagai wujud syukur kami akan kasih-Mu, kami juga menyatakan kasih kepada sesama kami. Baik kasih melalui perkataan yang menghiburkan, yang menguatkan saudara-saudara kami, juga melalui perbuatan apa yang kami lakukan, sungguh boleh menjadi sarana kemuliaan-Mu. Kami rindu untuk Tuhan terus pakai menjadi sarana kasih-Mu, sarana kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.